Award dan juga pengembangan bisnis UKM ya. Bagaimana keseruan kami untuk siaran kali ini? Simak perjalanan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lazi hadana li hadza wa kunna linahtadiya an hadallah. Sallallahu la ilaha illallah sallallahu Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan di ruangan luar biasa sekali. Dan yang pasti kami menyapa keluarga Hijrah Cici Pongpon yang proses batas tengah kali ini masih di program kita Bincang Marketing Entrepreneurship bersama Al-Ahmadi Entrepreneurship Center. Dan selawat riring salam juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena perjuangan beliau kita mengenal satu dengan yang lain, bermuamalah secara kafah tentunya dengan the best marketer kita Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa sekali di Bincang Marketing Entrepreneurship Center kita kali ini bekerjasama dengan Al-Ahmadi Award dan Marplus Institute. Tentunya ini kita gesan dengan tema kita Al-Ahmadi Award tahun 2020. Baik, dan yang pasti ini Raffi di studio kita juga banyak juga yang podcast ya, ini live juga. Anda bisa Cici Pongpon yang proses batas dengar di 3 negara, terutama dari kita sisir dulu di Thailand, di Malaysia dan di Singapura. 3 negara nanti bisa berkongsi kalian kami di 0811-775-1023. Di WhatsApp juga bisa bersuara, itu nomor WhatsApp kami underline lagi di 0811-775-1023. Anda juga bisa bertanya langsung dengan pakar-pakarnya, nanti bisa terinspirasi dengan mereka sejatinya seperti apa perjuangan beliau. Di GSM online kami juga kami tampung nanti di 0811-703-1023. Anda yang menggunakan line telepon di rumah di 0778-416-1023. Dan program Bincang Marketing Entrepreneurship ini Anda bisa simak juga di live streaming kami di www.fitrafm.com dan tune in Radio Garden around the world. Dan kami sapa juga teman-teman yang ada di belahan dunia lainnya yang menyimak program ini pakai aplikasi di tune in Radio Garden. Baik, ini luar biasa sekali Raffi, sore hari ini bertepatan dengan I like Monday, so a lot of people say that I like Monday today. 15 ya, Rabiul Akhir katanya seperti itu. 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 30 November 2020 Miladiah. Ini kita pandu nanti 1,5 jam ke depan ya Raffi ya. Kita sapa dulu yang hadir di studio kali ini. Pertama ada yang membawa kru, ternyata ada Dr. Hewan Ferry Firdaus. Beliau adalah owner The Cruise Pet Center. Kaifalhal Dr. Ferry, apa kabar? Alhamdulillah Mas, baik. Sehat ya dok? Sehat. Iya, jadi kalau kita tadi berbicara The Cruise artinya apa? Keemasan. Oke, kita menuju goal ya hari ini ya Mbak Lisa ya. Oke, karena Al-Ahmadi Award yang ke-7 ya, ini luar biasa sekali. Tidak terasa ya Raffi udah 7 tahun. Oke, saya sapa dulu sebelum Mbak Lisa. Ada dia suka bikin kue Raffi. Dulu ada giveaway-nya juga. Mudah-mudahan kita ada giveaway hari ini. Oke, adalah Aristoteles, beliau dari Aristoteles Bakehouse. Aristoteles, panggilannya Aristoteles langsung atau pakai ada singkatan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, pendengar semuanya. Kalau panggilannya Aris saja. Aris, luar biasa sekali. Ini dari benar ya, dari Aristoteles Bakehouse ya? Iya. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Langsung sering Bina. Alhamdulillah, tidak terasa ya, udah sering jumpa lah. Oke, baik.
Ada Mbak Lisa, di luar biasa sekali nih. Kalau dengar suara Mbak Lisa nih, siap-siap ya teman-teman di Kak Johor sana. Nah, telepon Kak Bimbing, boleh lah. Oke, ada Mbak Lisa di sini, ada Lisa Anggraini dari Direktur Al Ahmadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uspin, Mas Rifain dan juga keluarga Hijrah dimanapun berada, kembali kita bertemu di Entrepreneurship Marketing. Baik, luar biasa. Saya tidak sendiri, saya kenalkan dulu nih, ada Raffi di sini dan operator kita ada Muhammad. Muhammad sehat ya? Alhamdulillah. Raffi gimana Raffi? Alhamdulillah sehat. Dan ini mungkin bedanya ya, kalau tamu-tamu kita sebelumnya dari kelompok mungkin ada juga generasi kemerdekaan misalnya, tapi kali ini generasi milenial, jadi they have their own media, jadi punya sendiri kan semua. Bahkan hari ini keluarga Hijrah, kalau mungkin ada bisa lihat, sayangnya kita tidak bisa memvisualkan juga. Oke. Ini udah kayak ada yang syuting ya, syuting film. Sekarang seperti ini dok, kita ada live terus gitu ya. Jadi kalau ada kind of product on the table ya kayak gini loh model produknya. Bisa sebenarnya kita fairkan dulu awal memang seperti itu, tapi the next ya kita coba akan lebih progres. Baik, ini temanya luar biasa sekali ya. Betul, biasanya di akhir tahun ya awarding di mana-mana ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang quality awarding itu juga harus dijaga. Mungkin kita pengen tahu nanti dari sudut pandang milenial ini seperti apa sih? Benar, itu dia. 35 under 35 semua kayaknya di semua dari wajahnya ya, ini ya. Tapi nggak tahu, tapi iya. Syukur-syukur ini ya Sweet 17 ya. Wah, kayaknya yang Sweet 17 yang tengah. Baik, ini kita mulai dari mana ya Raffi ya? Iya, dari mana dulu ya, tapi pengen update dulu terkait dengan Pelaksanaan dulu ya. Oke. Al-Ahmadi Award ini. Kemudian bisa cerita update dulu nggak sedikit di awal, karena di minggu lalu juga sempat kita ngobrol ya tentang Al-Ahmadi Award. Baik, keluarga Radio Hijrah, alhamdulillah sekarang Al-Ahmadi Award sudah tahap menuju puncak. Ini H-3. Jadi kalau istilahnya gitu, kita punya bisu udah mau pecah. Jadi panas dingin gitu ya. Benar. Alhamdulillah. Tapi perkembangannya sampai saat ini itu progresnya berkembang baik ya. Narasumber fix semua ya, alhamdulillah tahun ini tuh kita berhasil mendapatkan narasumber-narasumber yang cukup kuat. Mulai dari Sandiaga Uno, yang kita sudah tahu juga dia owner Saratoga Group. Terus juga beliau ini juga tokoh entrepreneur dan juga mendukung pengembangan UMKM dengan program OKOC-nya. Terus juga kita menghadirkan Nur Hayati Subakat, itu ownernya kosmetik Wardah. Nah itu kita hadirkan, dan sekarang kita tahu Wardah seperti menjadi merek unggulan, tidak hanya di Indonesia tapi di negara jiran tuh Singapura, Malaysia itu kuat ya untuk halal kosmetik gitu. Terus itu beliau hadir. Yang ketiga Edi Ongkowijaya, beliau itu yang punya The Penyet di 5 negara. Ini juga anak muda tapi progresif banget. Saya ketemu beliau ini waktu saya ikut konferensi di Singapura. Beliau jadi speakernya. Karena speaker. Nah, jadi speakernya waktu itu. Kita saling komunikasi dan alhamdulillah ketika saya ajak di acara puncak kita tanggal 5 nanti, beliau hadir gitu. Dan juga saya sendiri di situ, tapi saya sendiri nanti bicaranya dikit aja. Ada orang-orang hebat yang hadir. Terus setelah itu alhamdulillah kita juga konsultan paling kuat di Indonesia ya. Maklus itu ownernya ikut bersama kita juga di tanggal 5. Sama CEO-nya Jeki Musri, itu iparnya Maya Estianti. Itu CEO-nya Maklus. Jadi dua ini orang pertama, orang kedua Maklus tuh. Isi konten intelektual, strategi dari Maklus mereka berdua gitu lah. Nah besok itu juga hadir di tanggal 5 pagi. Itu khusus untuk yang namanya korporasi sharing. Jadi itu sharing untuk industri gitu. Nah, kemudian tanggal 3, tanggal 4 kita menghadirkan kedutaan-kedutaan kita dari 4 negara. Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Alhamdulillah. Tahun ini kita alhamdulillah punya hubungan dari dulu sih, dari sebenarnya 2 tahun yang lalu kita kepengen kita sudah punya link bisnis dengan Brunei. Alhamdulillah tahun ini kita terrealisasi. Jadi 4 kedutaan kita dari 4 negara itu juga ikut hadir nanti di acara sharing untuk Opportunity Forum. Jadi mereka nanti membagikan informasi tentang
peluang apa sih di 4 negara itu ada. Yang kedua, produk Indonesia yang paling kuat diminati oleh mereka apa. Karena kan di setiap negara tuh pemahaman tentang Indonesia beda, pemahaman tentang produk Indonesia juga beda gitu. Serta regulasi. Karena kenapa kami mengambil tema itu? Kita kan udah mulai tuh ekspor walaupun tidak terlalu gede ya beberapa negara itu teman-teman UMKM kita, tapi kadang-kadang terkendala masalah regulasi. Hari ini saya bersama 2 alumni kita gitu. Satu Dr. Hewan Ferry Firdaus, beliau ini juara Ahmadi Award tahun 2014 ya Pak Ferry ya, untuk kategori jasa dan industri. Ini ada sejarahnya unik nih dengan Pak Ferry. Waktu itu ada juri final. Ini tadi makanya saya agak keteteran, tadi kita penjurian final, besok juga penjurian final. Dan juri final itu dia punya jagoan masing-masing. Kebetulan waktu itu yang punya awal pros yang jadi jurinya Pak Arfan. Pak Arfan waktu itu sama Bu Nada dari Kadin. Pak Arfan bilang, Pak, saya tanya, biasanya kan mengusulkan 2 pemenang ya. Pak Arfan bilang gini, enggak, saya 1 aja. Serius Pak, 1 aja gitu kan ada beberapa nih, enggak, saya 1 aja, Dr. Ferry. Terus saya bilang, jangan Pak, harus 2 gitu kan. Enggak, saya 1 aja, saya yakin ini berkembang. Ya kan kita nggak tahu pengalaman. Pertimbangan utamanya itu potensi berkembang kan. Jadi kita mencari teman-teman ini bukan seberapa besar aset saat itu ya, tapi prospektif bisnisnya. Makanya ketika waktu itu Pak Afan menyebut Pak Ferry, yang terbukti kan sekarang ya Pak Ferry. Alhamdulillah. Ya itu bersih, enggak Pak, kan yang lain Bu Nada ada yang ini, kalau Bu Nada ini 2 Mbak, saya gini-gini. Gak bisa Pak Arfan, harus 2 kata Bu Lisa. Enggak, saya 1 aja, saya yakin ini sudah cukup, saya udah ketemu 1 katanya gitu. Benar. Itu di tahun 2014. Makanya sekarang kita lihat ya, usaha dari teman-teman ini kadang-kadang bikin iri ya, untuk kita dari kalangan generasi X kali ya, atau Y. Lihat teman-teman, kita baru memulai ya, mereka udah jauh di ujung gitu kan. Nah, kita kulik lagi ya Rif ya. Betul. Makanya pengen langsung aja ingin nanya ke Pak Ferry. Iya benar. Mungkin bisa nggak Pak Ferry, ini orang kan di luar sana tuh mungkin yang yang tidak punya piaraan, kan disebutkan nama Pak Dr. Ferry mungkin masih agak bingung, tapi siapapun yang piara hewan piaraan disebut Pak Ferry langsung tahu. Benar. Kira-kira Pak Ferry ini bisa digambarkan nggak Pak proses perjalanan usaha mulai dari awal tadi disebutkan? Oke, ini kita coba ada ngulik sedikit deh. Dulu ya kalau kita nih besar mau jadi apa, pasti dokter ya. Tapi rata-rata umum. Iya. Coba ke Dr. Ferry. Kenapa memilih hewan nih? Seperti apa nih Dok? Baik. Jadi memang kalau ditanya pengen jadi apa, sebenarnya saya juga tidak pengen jadi dokter hewan sih sebenarnya. Saya pengennya jadi tentara pada saat itu ya. Ya, karena terbawa oleh jumping banget ya. Jumping banget. Terbawa oleh suasana keluarga, memang keluarga saya dari keluarga militer. Ya, ayah saya kan akal kuliah. Tetapi saya ketika masuk kuliah, harapan saya juga tetap ada bahwa dokter hewan itu ada di bidang kemiliteran, itu kapeleri berkuda. Benar. Atau di polisi K9 masih masuk. Dan saya terus sekolah hanya tujuan untuk itu karena saya suka militernya. Tapi ketika lulus terjadi perubahan di sana, tidak ada formasi untuk dokter hewan di bidang kemiliteran pada saat itu. Akhirnya kita masih berputar haluan. Ketika itu masuk ke lowongan kerja tentang dog training center di Batam. Ada pelatihan anjing yang buka untuk wilayah Batam. Tanpa pikir panjang saya ngelamar, dan sejak saat itulah saya masuk wilayah Batam 2006. Saya di Batam 2006 sampai 2015 saya bekerja sebagai staf biasa. Jadi saya di sana bertugas sebagai dokter hewan yang untuk memeriksa kondisi anjing-anjing yang dilatih, termasuk anjing population dan anjing bea cukai. Nah, kemudian 2011 sebenarnya saya sudah berada di zona nyaman pada saat itu. Jelas, kalau mau bilang gaji gede sekali. Nah, cuman saya berani melepaskan itu untuk berusaha untuk membuka usaha sendiri. Gitu, dan alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Itu awalnya. Itu sebenarnya tidak terpikirkan waktu itu. Sangat tidak terpikirkan bahwa seorang dokter hewan bisa menjadi entrepreneur. Karena pada saat itu kacamatanya adalah
dokter hewan itu kalau tidak abdi negara, PNS, dia support obat, technical service buat penjualan obat-obat hewan. Hanya 2 itu saja, yang lainnya nggak ada. Baik. Sempat ada penentangan nggak dari pihak keluarga? Lu ngapain sih jadi seperti itu kan? Intinya ada seperti itu. Tidak sesuai ekspektasi orang tua kita dulu. Seperti apa? Kebetulan alhamdulillah di keluarga saya demokratis, artinya tidak menitik beratkan pada satu hal. Yang terpenting saya tahu apa yang terbaik buat diri saya dan saya suka menjalaninya, itu sih. Baik, ini luar biasa ya. Dan biasanya pertimbangan untuk memulai usaha, lebih-lebih kan orang-orang dengan background sarjana, gitu kan. Apakah emang ketika itu tahun 2006 tadi ya disebutkan? Kalau yang pertama kali, 2016 ya? Mulai usaha. 2006 sampai 2011 itu saya bekerja sebagai staff. 2011 saya membuka usaha, pastinya penuh keraguan di sana. Karena background saya adalah medis veteriner, seorang dokter hewan. Ilmu bisnis itu tidak ada sama sekali di sana. Kita belum diajarkan hal itu. Dan yang diajarkan juga adalah hewan-hewan besar, bukan berkecimpung di dunia hewan kecil seperti anjing dan kucing, hewan kesayangan ya. Nah, dan mungkin karena faktor luck juga keberuntungan bahwa pada saat itu 2011 di Batam itu tidak ada praktisi. Ada, cuman pekerjaannya hanya sebagai sambilan. Kalau saya fokus di sana. Benar. Jadi ketika fokus, cuman yang menjadi tantangan adalah saya nggak bisa berbisnis. Bagaimana cara saya bisa membuka usaha tapi saya tidak mengerti bisnis. Jadi saya berjalan secara otodidak dengan pengalaman saya sebagai karyawan 5 tahun. Coba saya aplikasikan tentang manajemennya, tetapi bisnisnya masih berilmukan sistem dagang. Yang penting gue untung selesai. Ya 2012 atau 2013 saya lupa itu datang karyawan dari dulu Batam Post Entrepreneur School. BPS, Dia datangin saya, dia ajak saya, dan dia berbicara entrepreneur. Di dalam otak saya, entrepreneur adalah entertainment. Saya tidak masa enter gitu. gitu kan. Tinggal tekan aja, Apa hubungannya sebenarnya? Dijelaskan. Pada saat itu lumayan untuk angka pendaftaran sebesar berapa dulu 3 juta. 3.800.000. Bagi saya itu adalah besar. Besar bagi saya karena dulu gaji saya 3,8 waktu jadi karyawannya. Nah, akhirnya saya berbicara dengan istri, nih ini gimana ya? Kursus USG hewan aja cuma 2 juta. Gitu ya. Ini 3,8. Terus saya bilang, udah ikut aja karena kita memang nggak ngerti bisnis. Investasinya bagus, dibilang bisnis, ikut aja. Nanti kedepannya kita lihat. Akhirnya ya istri dukung karena ini kan kursusnya malam ya, kita waktu juga. Jadi diizinkan. Akhirnya saya mengikuti kursus tersebut. Ketemu dengan Bu Lisa. Itu pertama waktu saya ketemu Bu Lisa. Itu tahun 2013 sih kalau nggak salah. 13 ya. 13. 2013. Nah itu memang itu saya lagi mau improvisasi diri juga gitu, pengembangan gitu ya. Ditambah lagi dengan masuk ke sekolah kursus begitu, makin mateng nih ilmunya. Sebenarnya ada beberapa prinsip yang sudah saya jalankan, cuma saya tidak mengerti dan arahnya itu lepas. Kira diarahkan oleh beliau dan coba untuk disuruh beliau ikut, itu juga sebenarnya menolak. Apa yang saya ikutin beginian? Ikut kompetisi ya? Kompetisi. Jadi saya nulis ya menghormati Bu Lisa saja. Ya. Oke, saya tulis. Tapi memang ketika membuat hal itu jelimet bagi saya. Ada sistem keuangannya seperti apa, target marketingnya seperti apa, bagaimana pemecahan solusinya. Saya juga disebutkan visi dan misinya apa. Pada awalnya saya nggak ada. Dan itu mesti dibuat. Dari A sampai Z itu mesti dibuat. Dalam bentuk sebuah proposal. Dan itu harus real. Jadi tidak menggadang-gadang, tidak mengarang indah, begitu. Jadi ya pada akhirnya belajar, mengikuti dan alhamdulillah bisa mendapat gelar Al-Ahmadi Award di tahun 2014 kategori jasa industri yang juga saingannya juga kuat sekali. Kuat sekali. Saya pengen tahu nih, dokter, kan market untuk pet, kemudian orang yang antusias untuk memelihara hewan ini kan sebenarnya apakah ketika di awal berdiri itu emang sudah ada atau kemudian pertumbuhannya seperti apa hingga saat ini? Baik, ini pertanyaan bagus banget gitu. Jadi memang 2006 saya masuk di Batam itu memang karena tidak ada dokter praktisi, jadi mereka menganggap bahwa hewan mati itu adalah keracunan.
pada awalnya gitu ya. Jadi memang selama 5 tahun saya gencar untuk mengedukasi sebenarnya. Edukasi. Jadi kenapa hewan bisa meninggal, bisa sakit segala macam itu ada ilmunya, ada dasarnya, ada penyebabnya. Jadi contoh saja kita mengedukasi vaksinasi. Dulu orang nggak ngerti vaksinasi itu apa di Batam ya. Sekarang kita nggak usah edukasi, orang datang sendiri. Dok, saya mau vaksin. Kesadarannya sudah ada, public awareness-nya dapat di situ. Nah, jadi dari tingkat sosialnya juga kan kalau di dalam penilaian alamat reward ini juga harus ada. Dari bidang sosialnya apa nih ini berusaha buat kita nih ke masyarakatnya bermanfaat untuk apa? Itu kan juga dinilai ya. Dan itu ditanyakan oleh Pak juri dan harus saya jawab gitu ya. Dan itu tidak mengada-ngada dan real karena saya rasa sendiri bahwa edukasi yang tadinya wawasannya begitu belum terbuka sekarang sudah terbuka, dan saya merasakan bergejolak itu di tahun 2012 kucing Persia sudah pernah masuk ke Batam. Awalnya kucing lokal, Persia sudah banyak masuk segala macam sudah. Dan sampai sekarang apalagi udah banyak sekali berbagai macam ras anjing dan kucing sudah ada di Batam. Dan boomingnya di saat sekarang atau ada masa pernah sebelumnya? Yang jelas sih dari tahun ke tahun makin bagus. Ya, terbukti dengan pertumbuh kembangnya pet shop ada di mana-mana. Kalau dulu pet shop bisa dihitung pakai tangan. Dan COVID nggak ngaruh ya, Dok ya? Bagi saya tidak ngaruh. Tapi ini Dok, kalau kita coba amati awalnya dokter buka praktek doang atau nyambi deh di tempat praktek ini saya dagangan deh. Iya, jadi apa yang waktu itu dilakukan awal-awalnya sebelum sebelum di-invite oleh Batam Post Entrepreneurship waktu itu gitu kan, seperti apa? Waktu itu memang saya karena basicnya adalah medis, jadi hanya fokus pada praktisi ya. Tapi saya coba sambilkan dengan beberapa produk yang tidak terlalu banyak. Nah, ketika pasien datang, pasien selalu bertanya, dok ada ini enggak, dok ada produk ini enggak, dan selalu saya bilang tidak ada. Akhirnya saya tidak mau membuat customer saya yang datang itu merasa kecewa. Dia sudah datang ke tempat saya, udah capek-capek, meluangkan waktu, apalagi Batam, orangnya dengan dunia bekerjanya luar biasa. Jadi saya harus menyediakan apa yang mereka mau. Berarti ilmunya adalah ketika ada demand, berarti ada peluang di sana. Benar. Ketika ada yang ditanya, ada ini, oh ada. Betul. Apa-apa ada Dok ya? Apa-apa ada. Oh, benar ya Mbak Risa ya. Kalau kita berkunjung ke The Cruise Pet Center, lengkap ya gitu semua. Lengkap. Jadi saya juga mengikuti sejarah The Cruise Pet Center ya. Waktu karena saya juga punya pet gitu, punya kucing. Awal saya datang tuh baru satu ruko ya Pak Ferry ya. Satu ruko karena saya alergi, hidung saya bersih-bersih. Saya kan rinitis ya, ada ini gitu. Nah, terus kemudian sampai sekarang, waduh beda banget Alhamdulillah. Dan memang saya ngelihat Pak Ferry dari awal, saya ingat ya Pak Ferry ketika ikut kelas kita itu kan jam 7-an mulai ya. Pak Ferry itu suka telat gitu lah. Karena kan tutup praktik jam 7 ya Pak Ferry ya. Terus gitu biasanya paling banyak ngemil. Jadi itu juga tuh satu angkatan itu biasa kita kan kuliner yang banyak ya. Jadi ngemil gitu lah. Terus udah gitu tapi tuntas gitu loh, maksudnya tuh ya memang beda lah, ada setiap angkatan itu saya selalu punya keyakinan saya akan menemukan entrepreneur selalu dan dapat memang. Dan memang nggak banyak gitu lah, tapi ketemu. Nah beliau salah satunya karena yang saya lihat juga kesungguhan, nggak pernah absen ya Pak Ferry ya, nggak pernah absen gitu. Keluarga militer. Iya, disiplin. Walaupun datang sering telat. Karena biar saya kalau baru datang masih ingat Pak Ferry itu bikin minum, bawa ke tempat duduk gitu, nanti balik lagi cemilan atau kemudian nanti teman-teman banyak bawa makanan tapi nggak pernah absen. Tapi kan ya kayak sekolah di luar negeri aja ya Rif ya. Yang penting masuk ya. Masuk ke dalam otak. Benar. Jadi memang gitu lah. Saya selalu punya keyakinan setiap itu dan alhamdulillah kan. Makanya ketika kita buka kompetisi saya mengarahkan beliau harus ikut ini. Kita kan bisa ngelihat ya USBM karena kita sering ketemu beberapa teman-teman karakter teman-teman UMKM kan beda-beda. Nah ketika saya ketemu nih Pak Ferry ini harus ikut nih, Pak Ferry ini harus ikut, bener kan? Bukan saya aja melihat yang sama untuk potensinya. Pak Arfan juga melihat yang sama. Jadi kan? tidak salah bidikan Pak Arfan ya. Iya. Oke. Tapi Pak Ferry sebelum ke Pak Aris ya,
Pak Ferry sempat gampang nggak ketika udah dapat input nih dari course ini kan lumayan ya istilahnya daripada dokter saja nggak sebegininya bayarannya, istilahnya sempat ada aduh deh saya nggak ikut lagi deh, susah gitu kan. Itu gimana, apa rasa di dalam hati seperti apa waktu itu ketika telah memulai ini? Ketika sudah memulai atau ketika sudah belajar di Ya sesudah belajar sempat ada belajar. rasa aduh gimana ya? Kalau Gimana? saya sudah belajar sebenarnya malah saya lebih tantangan. Ada beberapa konsep yang memang belum saya jalani secara maksimal. Oke. Itu target saya yang saya harus jalankan. Gitu. Jadi Baik. memang jadi memberi tantangan challenge ke saya ya. Baik Gitu. Oke, baik. Sekarang kita pengen ke filosof ya. Filosof Aristoteles. Kita pengen tahu ini. Ini memang Aristoteles memang beneran ya namanya? Enggak. Enggak, itu sebenarnya nama beken aja. Oh, nama beken. Benar, kalau kita di udara namanya beda-beda ya, Raffi. Namanya Namanya aslinya Risyanto. Kristianto. Cuman kebetulan dari kecil dulu waktu sekolah SD itu pernah dengar ada namanya ilmuwan Aristoteles. Oke. Jadi ceritanya itu ngefans sama ilmuwan itu. Benar. Kalau udah ada sekarang masih dikejar ya. Iya. Nggak betul ya. Baik kan gitu. Baik, jadi sampai sekarang namanya itu dipakai. Untuk nama Itu beken. makanya kaget juga nih Aristoteles. Kayaknya kita kayak berbaur kayak Cruz juga kayak Iya. kemana gitu. Ala-ala Yunani gimana? Yunani gimana gitu. Tapi memang itu Anda dididik waktu itu memang dari mahasiswa ya Mbak Lisa ya. Iya. Semester berapa waktu itu? Enggak, sebenarnya itu kategori yang startup. Yang saat anak muda. Anak muda. Anak muda. Ah. Oke. Jadi kalau Aris sendiri sebenarnya sudah nggak kuliah lagi. Kuliah 2 semester keluar. Jadi udah nggak lanjut lagi. Cuman waktu itu kan ada Alhamdulillah di tahun 2016. 16, oke. Kalau sebelumnya dia nggak ada kategori yang startup. Cuman kategori UKM aja. Oke. Nah di tahun 2016 ini ada kesempatan Aris untuk ikut. Di situ kalau nggak salah batas usianya itu 25 ya kalau nggak salah. 25. Oke. Jadi wah ini Aris masuk nih untuk ikut kompetisi ini. Alhamdulillah. Taunya dari mana waktu itu? Nah, kalau tahunya sebenarnya 2 tahun sebelumnya Aris tuh pernah hadir di acara waktu Dr. Ferry, penganugerahan Dr. Ferry menang itu. Oke. Nah Aris nonton, jadi Terinspirasi ya. terinspirasi. Walaupun sekedar nonton gitu Iya, ya. jadi penonton apa ya? Bayaran. Nah, bayar waktu itu. Di mana? Gedung Bank Indonesia bukan? Bukan Semanggi. di Yang yang sekarang. sekarang apa gedung apa? Dok Semanggi Expo. Sumatera Expo. Oh, Sumatera Expo. Oke. Nah itu jadi terinspirasi dari Dr. Ferry tersendiri ya. Mungkin suatu saat bisa lah seperti ini. Iya, benar. Kadang rasanya kapan ya ada niat dalam hati kan dicoba kan itu. Iya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Dan kemudian bergabung dulu dengan Mas Batam Pos ketika itu. Ya, Atau jadi- langsung ikut. Enggak, Peserta? tetap ikut dulu di Sekolah Batam Post Entrepreneur School. Itu sebelumnya. Jadi saya buka usaha itu tahun 2014. Oke. Nah, waktu itu jualan di pinggir jalan. Benar. Nah, jualan donat kentang. Iya makanya saya suka sore-sore ya. Iya, sering ketemu maksudnya kayaknya dulu enak pernah nih. beli. Karena gini, ini saya pernah ujar kayaknya gitu Iya. ya. Anda packingnya menarik, saya bilang itu kan. Iya. Ini berbeda Raffi. Kalau kita kan di kaki lima sih boleh gitu, tapi Iya. perform dan kemasan kita kayak kita di mall-mall atau mungkin di lebih ada outlet tertentu ya. Iya, Dan ternyata benar. dia beda gitu Iya. sendiri gitu. Makanya di samping perform kita menarik. Jadi ini saya pikir sampai saya bawa ke rumah. Tadi belanja di mana? Nggak ada, di depan kok, pinggir jalan ada, masa ada seperti ini. Nah pertanyaannya kan Iya betul. jadi buah ini ya, buah bibir istilahnya seperti itu Raffi. Oke. Jadi tahun 2014 waktu itu belum banyak sekali anak-anak muda buka usaha Benar. dibanding dengan sekarang. Kalau sekarang Kalau mungkin udah sekarang- banyak banget. Benar. Oke. Jadi dulu sebenarnya saya tuh teknisi aslinya, sempat jadi teknisi. Terus di waktu kerja saya juga sambil jualan apa yang bisa jualan kaos, jualan makanan dimasukin ke perusahaan nih, jual ke teman-teman aja gitu. Padahal kan masih lajang waktu itu ya. Iya masih sekarang masih. Oke, tapi gini, ini menarik ya gitu. Dari teknisi, Iya. motivasi apa Anda untuk ke kuliner? Ini kan beda nih, donat lagi. Iya sebenarnya nggak ada basic di kuliner. Kalau mungkin sebagian teman mungkin, oh Mas Haris ini jago bikin kue ya. Itu sebenarnya enggak. Oke. Karena memang nggak ada basic di
cooking atau kuliner gitu kan. Cuman karena waktu itu pengen aja buka usaha biar jadi bisa kayak bermanfaat banyak orang, nanti suatu saat bisa punya karyawan seperti itulah. Kalau dulu kan pikirannya seperti itu. Jadi bukalah usaha. Waktu itu habis kontrak di perusahaan, sebenarnya sama manajernya suruh harus lanjut ya. Saya nggak mau lanjut, saya mau buka usaha sendiri. Nah, akhirnya dengan berjalan waktu dapat info nih BPES itu. Karena kan dari awal jualan saya cari-cari info. Ini saya jualan berarti saya harus kumpul sama orang-orang yang jualan biar bisa sharing gitu kan. Nah, dapat info dari BPS, ikutin. Ini akhirnya ikut sekolahnya. Waktu itu dapat beasiswa dari Bank Indonesia UBI. Yang jadi menarik dari seorang Aris ini ada kemauan sama dengan Dr. Ferry, dia fokus ya, fokus satu titik mungkin. Kayak gimana ya? Kayak lagu ya. Tapi ini Anda sempat ini nggak, lu ngapain sih sampai Banten tuh sampai 6 kali ya, 5 kali gitu. Lu mekanik ngapain lu bikin donat gitu kan? Ada nggak? Kenapa ke donat awalnya? Kan banyak kuliner di analisa. Kenapa Anda tertarik? Simple kah? Atau mungkin ada sokongan dari teman-teman bikin donat dan bikin kenyang atau seperti apa? Enggak, kalau donat tuh sebenarnya makanan kesukaan Aris dari kecil. Jadi mikir, aku mau usaha, tapi habis itu jualan apa nih? Bingung kan? Akhirnya aku suka donat, udah bikin donat. Jadi mungkin keluarga hijrah di luar sana ingin banyak tahu lagi ya, ngorek lagi Aris dan juga bersama dengan Dr. Hewan kita pada hari ini. Jadi kita akan buka line telepon untuk Anda bisa bertanya langsung, termasuk dengan Udi Lisa terkait dengan awarding AEC yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Benar, H-3 ya? Betul, H-3. Tapi kayaknya kita harus break dulu. Iya, kita jeda sejenak. Usai jeda pariwara, kami kembali masih di Bincang Marketing Entrepreneurship sesaat lagi. A few moments later. Sedikit perempuan jangkau usia sebatas tengah di sesi paruh kedua kali ini kita buka talian kita di interaktif. Anda bisa gunakan 3 nomor telepon kami yang dari WhatsApp juga Anda bisa bersuara di 0811775 1023 dan yang pasti ini juga ada di 0811703123. Di line telepon juga Anda bisa komunikasi di 07784161023. Pada dengan Dr. Hewan Ferry Firdaus yang punya The Cruise Pet Center. Anda kalau ke Batam, ketik saja The Cruise Pet Center, ada wajah Pak Ferry di sini. Atau juga Anda ingin dapatkan donat berkualitas, ada Aristoteles dari Toteles Bakehouse. Ada Mbak Lisa juga yang nanti akan meluruskan dengan tema ini masih menyurut soal Al-Ahmadi Award yang ke-7 di tahun penghujung tahun ini ya, Raffi. Betul sekali. Ini ke Ibu Lisa, saya tanya, ini kan situasinya we are in the different situation saat sekarang kan, pandemi COVID-19. Kira-kira untuk awarding tahun ini, penilaiannya ada nggak khusus terkait dengan pandemi gitu misalnya, yang menjadi pertimbangan? Betul, makanya kalau sebelum-sebelumnya kita fokus kita untuk mencari pemenang di awarding ini adalah the new entrepreneur kan, bagaimana prospek bisnisnya untuk berkembang gitu. Tapi sekarang kita ada tambahan tantangan baru, jadi adapting for business challenging. Artinya apa? Bagaimana teman-teman ini melakukan adaptasi strategi terhadap tantangan bisnis. Karena kenapa? Kita tahu banget karena tahun depan itu tantangan bisnis yang mulai sekarang apalagi tahun depan itu berubah banget. Jadi lanskap bisnis itu berubah, otomatis cara-cara bisnis berubah. Makanya kalau masih kita berpikiran bahwa tahun depan itu setelah pandemi misalnya kita kembali lagi dengan keadaan sebelumnya, karakter orang berubah, cara orang melihat hidup berubah, cara orang melihat produk berubah. Jadi bisa ada bisnis-bisnis atau produk-produk yang sebelumnya laku, nanti sekarang ini nggak laku lagi. Jadi kita harus melakukan improvise terhadap produk kita, bisa aja kita renovasi produk kita gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus dipahami teman-teman. Nah, kita mencari itu tuh di teman-teman UMKM. Jangan salah, kan kemarin juga ada alumni kita ya, kita bawa di sini, justru dia menemukan peluang baru di situasi tantangan bisnis seperti ini. Nah itu tadi, jadi ada tambahan
kualifikasi atau kriteria untuk teman-teman sekarang ini. Tidak hanya seberapa kuat dia bisa menjadi genuine entrepreneur, tetapi juga seberapa kuat dia bisa beradaptasi melakukan strategi di tantangan bisnis yang sekarang berubah. Oke. Jadi memang menarik sekali ya situasi. Mungkin teman-teman para pengusaha juga merasakan ya. Ini kadang-kadang kalau bicara masalah ada improvisasi, bahkan ada memodifikasi gitu ya pelayanan. Modifikasi produk, improvise, bisa aja produk-produk yang ini kita kayaknya nggak ada pasarnya, kita terpaksa hilangkan. Oke. Mungkin ingin ke tatanan teknis ya, orang-orang pelaksana ya, seperti Dr. Ferry. Kalau Dok menyikapi situasi yang ada sekarang gitu loh, terkait dengan layanan, apa saja yang dimodifikasi ataupun mungkin ada sesuatu yang memang baru, bukan modif ya, dibanding sebelumnya dulu belum ada? Ya, yang jelas ketika pandemi ini terjadi, kami harus mengikuti protokol kesehatan. Protokol. Dan seingat saya, yang pertama kali membuat konsep untuk protokol kesehatan di bidang medsos itu saya. Jadi saya langsung publish ke media sosial dan itu diturutin oleh teman-teman nasional gitu ya. Jadi tidak ada yang baru, tapi yang jelas konsep protokol kesehatan mesti diterapkan. Apalagi ini ada isu bahwa hewan peliharaan itu kan isunya bisa sebagai karier COVID, dan itu perlu kita sanggah gitu. Jadi ada edukasi juga di sana. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sih sebenarnya kalau di bidang dunia hewan, medsos ataupun praktek, ini tidak terlalu berdampak ya, karena di medsos juga seekor hewan atau anjing dan kucing butuh yang namanya makan, dan ini kan tidak bisa ditunda. Bedanya adalah pertama kali mewabah itu perbedaan yang terlihat memang customer jarang yang datang biasanya Gojek, tapi dia kayak menyetop, yang biasanya beli satu sak dia menjadi 5 sak. Artinya omset justru bukan tambah turun, justru malah naik pada saat itu. Gitu. Jadi kalau dibilang berdampak, tidak berdampak secara omset ya, tapi kalau dibilang dari keramaian pastinya, karena orang jaga jarak di sana. Gitu. Sampai sempat melakukan jemput bola nggak? Misal datang misal kalau sekarang kan dokter keluarga yang datang ke rumah ya. Iya. Apakah juga sempat melakukan? Kalau di dokter malah saya tidak boleh kunjungan ke rumah, karena kita membatasi bertemu dengan orang. Dan dokter serta staf saya pun harus kita tidak menutup usaha dan kita tidak merumahkan karyawan saya, tetap bekerja seperti biasa. Tapi syaratnya dia dari tempat kerja hanya ke rumah itu saja. Jadi kalau terjadi sesuatu tracingnya itu ketemu gitu, nggak menyebar kemana-mana. Jadi ketika ketahuan sama saya dia kemana-mana, saya langsung cut SP2 gitu. Jadi memang ketatnya saya di sana saya perketat. Relatif aman berarti. Relatif aman sekarang. Iya. Kalau kita ke Dr. Ferry saya dulu pernah dapat catatan gitu juga ya. Ini Dr. Ferry ini luar biasa sekali omsetnya. Secara ya 1 bulan 1 M. Bener ya? Jangan. Terus bukan kalau pajak datang. Terus katanya sekarang ada inovasi terbaru. Dulu ada 2 dimensi, 3 dimensi, sekarang 4 dimensi ya, bener ya? USG-nya maksudnya. USG-nya. Jadi memang untuk praktisi sendiri kan memang di Batam untuk hewan masih dulu itu prasarananya masih kurang. Kurang. Jadi kita ngeliat peluang di sana. Kita butuh yang namanya memperkuat suatu diagnosa dengan menggunakan peralatan. Peralatan ini juga peralatan yang canggih, yang harganya juga tidak kalah dengan harga dengan peralatan di bidang kesehatan manusia ya. Kita baru mendatangkan sih, sudah ada sejak awal tahun 2020 itu alat periksa darah khusus hewan. Jadi kita tidak lagi merujuk ke laboratorium manusia. Jadi memang sudah ada khusus. Baik. Dan Anda lengkapi satu persatu dan lengkap sekali. Yes, betul sekali. Jadi itu yang coba kita benahi. Artinya kita membuat kualitasnya itu setara dengan manusia sekarang. Jadi peralatannya pun lebih canggih. Nanti juga sebentar lagi kita akan pasang alat X-ray itu yang di VR, jadi yang digital, bukan yang dicuci itu. Mungkin 2 bulan lagi akan
terpasang di sana. Masya Allah. Gitu. Kalau kita nih ke rumah sakit rapi, one stop service ada di sana. Jadi, nah terus di samping itu ya, equipment lengkap, Iya. pelayanan apa kind of touch yang Anda berikan kepada mungkin ya, kenapa sih The Cruise nih lagi viral, fenomenal gitu kan, terus lagi membumi, bener ya Mbak Lisa, kalau kita ke sana tuh kayak nomor antri Mbak Lisa. Iya benar. Iya, kayak di rumah sakit gimana gitu ya. Nah intinya apa sih bedanya The Cruise Pet Center dengan yang lain yang ada di Batam, udah mulai menjamur ya. Betul sekali. Nah yang membedakan pelayanan apa sih, strategi seperti apa sih seorang dokter berikan kepada pelanggan atau mungkin pasien lah istilahnya. Jadi di tempat kami itu kemenangannya adalah one stop service. Okay. Satu lokasi ada 5 jasa pelayanan. 5 jasa pelayanan. Itu yang menjadi faktor pembeda dengan pet shop yang lain. Gitu ya. Jadi pelayanannya ya ada dokter hewannya, kemudian ada salon hewannya, ada penitipan hewan, baik penitipan hewan sakit ataupun hewan sehat. Kemudian kita juga ada antar jemput, ya, ada pet shopnya, kemudian dengan prasarana yang sudah kita lengkapi. Nah dengan seperti itu, dan juga sekarang dari dulu juga sudah ada yang namanya apoteker. Jadi kita racik obat, tidak perlu lagi kita rujuk ke apotek yang lain. Nah jadi orang cukup stay di sana, dia bisa mendapatkan semua pelayanan, tidak perlu kesana kemari. Kalau dulu kan orang kalau mau berobat ke pet shop A dulu, nggak ada dokternya, mungkin dia praktek ke tempat dokter hewan misalkan, dia mau belanja produk, dia mesti pindah pet shop lagi. Itu kan memakan waktu. Kalau kita lihat dari budayanya masyarakat Batam ini kan ulet ya, maksudnya orang bernuansa itu seperti di Singapura, bekerja dia. Waktu itu dipakai buat bekerja. Jadi banyak orang-orang di Batam ini yang punya hewan kesayangan dan dia terlalu sibuk sampai yang ngantar ke klinik ataupun salon itu bukan ownernya, tapi mungkin tuh asistennya atau yang lainnya. Nah kita memanfaatkan lihat budaya mereka di sini. Gitu. Jadi semua kita adakan di sana. Jadi dia nggak perlu kemana-mana. Nah di tengah kompetisi, apalagi kompetitor ya, kan udah mulai banyak menjamur ini. Betul. Apa yang Anda tekankan kepada karyawan? Apakah untuk quality ya, kualitas dan harga? Apakah more than cheaper than other pet shop lain seperti apa? Betul. Jadi pasti saya sangat susah untuk bersaing dengan pet shop yang memang satu yang tidak ada karyawan. Sistem online pembayaran dibayar dengan kurir tanpa dia ada punya toko. Nah ini bagi saya juga tidak bermain sistem banding harga. Saya tidak peduli dengan harga orang yang murah dari saya. Bahkan harga dari saya adalah harga trend center dari pet shopnya di Batam. Jadi pet shop yang lain itu tidak mungkin lebih dari harga saya, pasti di bawah saya. Mereka udah tahu harga saya. Ya artinya saya tidak bermain berkutit di daerah sana. Beberapa guru saya juga mengajarkan jangan, kalau usaha tuh jangan main di harga, jangan banting harga. Tapi bagi saya yang saya terpenting adalah sesuai juga dengan arahan dari Bu Lisa, perkuat internalnya. Jadi saya perkuat internalnya, yang saya tonjolkan adalah servisnya, pelayanannya, dan itu yang mungkin tidak didapatkan di pet shop atau di klinik orang lain. Kalau untuk memang pelatihan dari dokter center ada di Batam itu sudah ada. Sekarang tuh masih ke personal, tapi kalau saya dulu pernah melakukan hal itu, cuman memang perlu sertifikasi untuk trainernya. Yang selama ini kan kalau yang trainer ada di Batam adalah belajar secara otodidak, jadi secara keilmuannya kurang. Jadi saya tidak mengambil di bidang jasa itu, gitu, karena melatih hewan itu kalau tidak dari ownernya, dia tidak akan nurut. Jadi dia nurutnya hanya oleh trainernya. Nurut dalam artian mungkin dia takut karena ada punishment di situ. Nah, ketika nanti take over ke ownernya, itu akan berbeda. Kalau ownernya tidak tegas, tidak seperti didikan trainernya, itu akan berbeda hasilnya. Gitu. Jadi market seperti itu tapi sebenarnya ada ya. Kalau dilihat peluangnya ada, tapi menurut saya masih kurang. Kalau saya sih masih belum. Jadi harus ada khusus perencanaan yang matang banget. Dan ada niat kesana dong? Masih belum. Masih ada sesuatu yang lebih baik dari itu menurut saya sih. Baik, kan ini berdasarkan ini ya pengalaman dokter ya, based on experience ya. Dulu kan melatih juga. Dulu saya melatih. Ini packnya semua apa aja nih dok? Kalau saya sekarang sudah ke anjing kucing standar, kalau praktis hewan kecil sekarang sudah bermain di eksotik. Oh eksotik. Dan itu tidak ada yang belajar eksotik di Batam. Itu saya ambil peluang di sana. Apa itu eksotik? Sugar glider,
hamster. Saya pernah operasi hamster berat 0,13. Itu kecil sekali. Kecil sekali. Saya operasi dengan mesin anestesi. Survive dia hidup. Itu ada tumor sekecil 0,3 itu sekitar 5 cm kalau Anda lihat segini. Dia ada tumor. Itu harga hamsternya cuma 75.000. Operasinya 500.000. Tapi orang kan kalau dia cinta, dia nggak peduli gitu kan? Itu yang Ibu Lisa bilang. Sayang itu nggak bisa dibayar. Dia rela gitu. Menangnya di situ sih dokter hewan. Sayangnya itu. Tapi untungnya kita juga punya alat yang memang ada mesin anestesi itu. Kalau tidak ada, saya juga tidak berani. Pasti kalau pakai bius injeksi, udah pasti nggak ketolong. Ini bisa digambarkan nggak nantinya situasi seperti apa dimulai? Tadi Uni juga cerita kan sejumlah duta besar yang akan menjadi narasumber gitu loh. Kira-kira ketika yang mendengar atau mengikuti acara ini, apa aja sih sebenarnya yang bisa mereka dapatkan? Ya. Pertama, jadi kan kita tuh ada 4 sesi selama 3 hari. Jadi kita memang acaranya nggak 1 hari, kali ini 3 hari. Jadi di tanggal 3 dan di tanggal 4 itu teman-teman kita yang ikut di acara ini itu akan mendapatkan gambaran peluang bisnis di 4 negara ini, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Nah, terus kemudian lebih detail lagi, mereka akan mendapatkan juga informasi tentang produk apa sih yang paling diminati, produk kita yang paling diminati di 4 negara itu apa. Terus kemudian yang lainnya, yang ketiganya regulasinya apa ya? Kan kadang-kadang kita kepentok masalah regulasi untuk masuk ke sebuah negara gitu. Nah, kenapa kok dari dulu saya concern gitu untuk mendorong teman-teman ekspor gitu. Karena kan keberadaan kita, saya masih diingatkan oleh chairman saya dulu mengatakan bahwa kalian itu berada di bersisian dengan negara yang menjadi hub perdagangan dunia, Singapura dan Malaysia menjadi hub perdagangan halal dunia. Itu kan potensinya gede tuh. Berapa nilai nominal finansial yang mengalir di situ, kalian dapat apa? Nah, itu yang selalu ingat di kepala saya, maka saya dorong teman-teman UMKM, ayo lihat pasar itu. Bukan berarti kita ninggalin pasar kita dilirik mereka kan juga luar biasa. Pasar empuk. Masyarakat ASEAN mayoritas manusianya terbanyak itu di Indonesia. Nah, itu saya yang teman-teman akan dapat itu, informasinya didapat dari siapa? Dari kedutaan-kedutaan kita yang kita undang dari 4 negara itu. Terus kemudian di tanggal 5-nya teman-teman yang ikut di acara ini akan mendapatkan 5 pagi gitu ya, ketemu sama Hermawan Kartojaya sama Jeki Musri yang tadi saya bilang. Itu yang tadi juga kan saya singgung bahwa tahun depan itu situasi bisnis berubah, benar-benar berubah. Nah, kita melakukan strategi bisnis kalau dengan cara yang lama, berarti kita nggak adaptif, ketinggalan kita, daya saing kita pasti berubah gitu. Nah makanya di sesi ini Pak Hermawan sama Pak Jeki itu ngasih gambaran itu tahun depan itu situasi bisnis gimana sih, terus di balik krisisnya kita mau ngapain gitu. Bisa nggak kita menciptakan peluang baru? Bisa, walaupun kita lagi berat gitu. Nah, terus peluang baru itu yang kemudian bisa saja menjadi cara untuk kita survive, itu kan. Nah, yang kemudian gimana caranya untuk menciptakan peluang itu kan ada cara. Itu nanti yang dikasih arahan seperti apa. Terus kemudian organisasi bisnis kita mesti gimana, gitu lah. Tadi kan saya bilang produk kita harus gimana juga kan, harus ada juga produk manajemen, bisa saja ada improvise produk gitu kan. Nah, itu di tanggal 5 pagi. 5 siang kita akan dapat info awarding dari siapa nih UKM kita yang berhasil menjadi pengusaha juara Alam Hadi tahun ini. Terus kemudian di situ juga kita akan dapat informasi gimana dong SME untuk beradaptasi dalam situasi ini dari pelaku bisnis. Siapa itu? Jadi kita tuh ragam macam speakernya. Dari para pelaku industri ini kan, pelaku bisnis gitu. Ada Sandiaga Uno, ada Nur Hayati Subaka, ownernya Wadah Kosmetik, ada Edi Ongko Wijaya,
yang owner independen dan saya sebentar aja sih nanti itu. Tapi kalau di tanggal 5 itu ya Raffi ya, bisa agak lebih detail Mbak Lisa didengar oleh pendengar Hijrah Radio tentunya. Itu tempat di mana dan mulai dari jam berapa bagi mereka yang aduh nanti saya dapat itu deh gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut untuk di sesi Pak HK kita itu by Zoom, semuanya by Zoom. Jadi dari Zoom. Mana saja gitu. Jadi dari rumah kita masing-masing. Makanya alhamdulillah narasumber kita tuh dari Thailand, dari Brunei, dari bersedia. Ini kabarnya sedang di Mesir. Bisa saja dari Mesir beliau. Gitu lah. Kalau belum pulang ya beliau dari Mesir. Nah, kemudian Bu Nuratis banget dari Jakarta. Jadi alhamdulillah memang makanya saya selalu punya keyakinan sesulit apapun keadaan pasti ada nilai baiknya. Contoh ya, di saat ini pandemi kan situasi sulit banget nih. Justru di saat ini speaker-speaker kita bisa datangkan yang kuat karena dia nggak mesti ke Batam. Dan teman-teman pun kata Bu memberitakan kemarin, ayo dong ikut, dari mana saja kita bisa ikut, nggak mesti ke Batam. Kita dapat ilmunya. Memang tantangannya yang belum biasa online memang konsentrasi atau apa, tapi itu kan bisa kita inikan kalau kita fokus gitu ya. Benar. Dan durasi berapa lama Mbak Lisa? Kalau yang dari tanggal 3, tanggal 4 kita mulai 1.30 sampai jam 16.30 jadi 4.30. Kalau yang di hari Sabtu itu kan 2 pagi jam 10 sampai jam 12 dengan Pak HK dan Jeki Musri. Kemudian 1.30 sampai jam 5 itu dengan yang 4 narasumber tadi dan juga ada awardingnya. Dan mereka juga mendapatkan e-modo sama e-sertifikat kalau salah itu. Iya, e-sertifikat untuk mahasiswa sih. Mahasiswa. Memang sangat challenging biasa sekarang ya, karena situasi yang sangat berbeda dibanding tahun sebelumnya. Ada himbauan nggak Aris kepada anak-anak muda nih? Ini kan kita milenial, apalagi di tengah pandemi. Aduh dia takut deh saya belanja deh, kalau ada keperluannya di rumah aja gitu. Atau mungkin yang mau mulai usaha. Nah, yang baru merintis seperti apa dari gerobak 1 tadi berapa ada gerobak 1.700.000 ya? Iya. 2.500.000. Cuman bayarnya 1.000.000. Bayarnya 1.700.000 ya. Iya, ngutang dulu. Jual laptop malah. Iya. Nah, ini mungkin bagi Anda nih keluarga Hijrah yang ingin memulai, ini kan biasanya aduh saya kan nggak punya modal, aduh tempat deh susah gitu. Biasa kan kalau kita kedai kopi harus di hook ya itu. Dulu ceritanya seperti itu. Bagaimana Anda ada himbauan nggak teman-teman nih pasti nih, aduh deh saya ingin jadi seperti Aris deh nanti atau seperti dokter hewan itu deh dari Firdaus. Silakan Aris dulu. Kalau untuk zaman sekarang ini kan semua serba mudah, semua serba internet. Nah, bahkan orang mungkin yang nggak ada modal, kalau dulu mungkin belum terlalu booming kan sosial media. Kalau sekarang semua orang pakai sosial media, semua orang pegang HP. Nah mungkin lebih mudah sekarang. Kita nggak punya modal pun bisa dengan cara dropship atau kita jadi reseller. Nah, untuk memulai usaha seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk saya tidak ada modal. Gitu. Yang penting ada niat, terus gigi, gitu aja. Sama Dokter Firdaus ya? Iya. Firdaus. Dok, ini kan ada human right ya. Orang kan sekarang juga banyak kelompok-kelompok yang udah bicara animal right. Animal right katanya. Makanya kadang-kadang kita banyak orang yang memelihara hewan, tapi kasihan gitu Dok. Ada yang diikat, nggak ada apa-apa ya. Ini kan kita bicara masalah apa? Animal right. Iya. Animal welfare. Animal welfare ya. Kesejahteraan hewan. Kesejahteraan. Pengen tahu sih sebenarnya dari sisi dokter hewan, pemahaman dan pengetahuan lainnya lah terkait dengan sebenarnya ketika Anda memilih hewan untuk dipelihara, itu sebenarnya Anda sudah terikat satu kewajiban. Apa aja sih sebenarnya dalamnya? Betul. Jadi ketika kita sudah pengen memelihara hewan, yang jelas kita harus punya komitmen, komitmen dan rasa sayang dan empati terhadap hewan seperti itu. Nah, kalau berbicara animal welfare ya pastinya seorang hewan harus dalam kondisi dia tidak boleh sakit, ya, dia tidak boleh merasa haus, dia tidak boleh merasa lapar, dia tidak boleh merasa tersakiti secara jiwa, psikologis. Karena penyakit hewan juga ada yang bersifat psikologis. Jangan salah, anjing dimarahin bisa marah dan matian pundung orang bilang, Sunda bilang. Jadi merajuk. Dan dia berakibat tidak makan. Jadi tidak makan pada hewan bukan saja berakibat gejala klinis, tapi juga ada gejala psikologis di sana. Dan pengobatannya pasti berbeda.
Kalau nggak makan karena psikologis, tidak mungkin diobat dengan secara obat-obat kimia ya. Pastinya dengan psikologis dibalikin ininya tingkat kestresan segala macam. Diajak ini juga liburan gitu. Iya, itu perlu. Sosialisasi di hewan, sosialisasi di hewan itu perlu. Hewan yang tidak bersosialisasi, contohnya anjing, ketika dia tiba-tiba dibawa ke klinik yang begitu ramai, dia pasti akan takut dan dia gemetar. Tapi kalau sudah terbiasa, dia enjoy saja. Gampang melihatnya dari buntutnya. Kalau anjing, lihat aja kalau buntutnya udah masuk ke dalam selangkangan, itu dia takut. Nah itu kalau kita tidak akrab dan tidak mengerti tentang body language si hewan, itu bisa menjadi gigit. Jadi kalau kita tidak tahu, pegang aja samper sama dia, lu siapa megang saya? Kalau dia mau berbicara seperti itu, kenalan dulu kayak, artinya kasih dulu dia. Makanya dokter hewan kalau ada pasien dia selalu ngomong sama hewannya, jadi tidak langsung memegang. Itu adalah trik membuat supaya si hewan merasa nyaman kita pegang. Karena jelas kalau datang hewan ke tempat praktek nggak kenal kita, namanya anjing, kalau nggak kenal jangan salah, ada yang memang bisa terima, ada yang enggak. Kalau enggak, ya resikonya adalah digigit sama dia. Itu kan memang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Betul. Jadi memang komitmennya adalah ketika sudah melihara hewan harus berkomitmen sampai dia tutup usia. Benar. Gitu. Jadi Baik, tidak karena boleh. di satu sisi kan kita sedih ya, Rif, ya. Kita lihat ini udah lapar deh. Jadi kadang kami lihat tua. jadi ya coba kita bawa makanan nasi gitu kan. Biasanya seperti itu. Banyak Kadang-kadang kedekatan dengan hewan ya, bahkan ketika tuannya duluan, kita ada satu artikel video ya, kucingnya dimakan setiap hari di tempat makan itu pemiliknya ya, nggak mau ditinggal intinya seperti itu ya. Dan sebenarnya banyak ya manfaat ketika Anda memelihara hewan kan? banyak sekali. Jadi kalau dari misalkan dari anak kecil yang memang ketika seorang anak kecil pengen pelihara hewan, memang keterlibatan orang tua di sana ada. Tetapi itu memupuk rasa tanggung jawab dia terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya, Pak, hewan saya sakit, tolong dong dibawa ke dokter. Itu sudah empati sebenarnya. Dia udah care dari kecil, dia sudah care. Anak saya saja saya juga tidak tahu, mungkin karena orang tuanya juga dokter hewan, jadi tiba-tiba dia muncul dengan membawa kucing yang di tengah jalan. Mau ketemu papi katanya. Mau ngapain? Mau ngasih obat cacing. Gitu. Itu sih anak saya yang pertama. Kecil sudah aware ya. Itu masih 5 tahun, dia bawa kardus, dia taruh di situ. Saya bilang bayar ya, ini bukan masalah anak sama papi ya, tapi kan mesti bayar. Iya bayar, nanti mami yang bayar. Oke, bisnis nih. Bisnis. Oke, Dok, ini terkait juga dengan Al-Ahmadi ini dengan frame topik kita ini. Anda dinobatkan kemarin dan jadi the winner ya. Ini pilihannya memang tidak salah seorang Pak Arfan ya. Nah, intinya kepada pemilihan hari ini ada sokongan moral atau mungkin ini kan final ya Mbak Lisa ya. Oke, the minus ketiga intinya mungkin seorang dokter hewan Ferry, apa kalau mereka terpilih nanti terus harapannya seperti apa nih dengan Al-Ahmadi Award yang ke-7 ini? Anda mungkin selaku alumni dan pemenang, harapannya terhadap mereka yang udah menang, terus mungkin kepada seluruh masyarakat seperti apa kira-kira terhadap profesi yang tertekuni saat ini? Silakan. Iya baik, jadi ketika menjadi pemenang dalam suatu kompetisi entrepreneur seperti ini sih bagi saya itu adalah merupakan titik awal sebenarnya, bukan titik akhir dari suatu perjuangan. Jadi titik awal kita menuju ke kemenangan sebenarnya. Apa yang menjadi goals kita dalam melakukan suatu usaha, makanya terkait adanya visi dan misi. Ketika Anda sudah mencapai titik itu, berarti di situ Anda menang. Ketika Anda belum mencapai titik visi yang Anda ingin kerja, itu Anda belum menang. Ini adalah sebuah kompetisi yang men-challenge Anda bagaimana ketika kita menjalankan roda bisnis itu menjadi terarah, menjadi sempurna sehingga menghasilkan suatu usaha yang memang bukan hanya bermanfaat bagi diri dia sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti adanya bukanya lapangan pekerjaan buat orang lain. Jadi dari segi sosial juga harus ada dalam suatu usaha ya. Gitu. Saya aja dulu cuma beranggotakan 2 orang yang saya bisa. Sekarang kita udah beranggotakan 35 orang. Itu luar biasa. Artinya alhamdulillah bahwa The Cruise yang saya bangun ini setidaknya ya membantu pemerintah juga dalam menanggulangi masalah pengangguran sedikit, tapi juga banyak juga yang bergantung hidupnya di usaha saya di sini. Benar. Seperti itu. Oke, dan cabang udah berapa banyak Pak? Cabang sih sebenarnya 2 ya, 2. Tapi ekspansinya memang saya itu memperbesar.
Memperbesar jadi yang tokonya jadi 1, kita besar jadi 2, dari 2 jadi 3 gitu. Tapi dalam satu tempat sehingga varian produknya dia lebih banyak dan juga fasilitasnya dibanyakin lagi. Jadi seperti itu. Masya Allah. Oke. Kalau kemudian salah satu motif awarding kan sebenarnya motivate ya, memotivasi industri. Jadi it's different awarding, satu awarding yang berbeda. Iya. Jadi kita gini mungkin banyak ya awarding lain gitu. Tapi awarding lain kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Satu. Kalau kita alhamdulillah kita komit ya udah yang ke-7 kali. Dan mestinya ini kan bukan dilakukan oleh pihak swasta yang lembaga kursus seperti kami kan. Gitu, tapi kenapa kami konsen di sini? Karena kami ingin dan kami yakin UMKM itu bisa didorong menjadi gede. Dan potensi itu sangat banyak. Cuma kadang-kadang teman-teman kita di luar sana mereka istiqomahnya yang kurang. Kadang ada mendorong UMKM, kadang itu hilang. Gitu. Jadi kalau kami inginlah konsen di situ, mudah-mudahan Allah membantu kami untuk terus istiqomah di situ. Terus yang berikutnya lagi diferensiasi awarding kami dengan yang lain adalah pemenang itu. Kalau yang lain pemenang kan nggak ketemu lagi tuh, iya kan? Dia udah dapat piagam sudah gitu. Kami tidak gitu. Pemenang itu bersama dengan kami. Contohnya Pak Ferry, Mas Haris. Gitu kan dari tahun 2014 dari kita tetap bersama dan kita selalu menjaga konektif dengan para pemenang-pemenang ini. Nah itu jadi kami ingin membangun community ini gitu. Nah salah satu anggota komunitas tadi kami adalah para pemenang-pemenang ini. Terus yang berikutnya mengikuti kompetisi di kami itu teman-teman tidak akan pernah dapetin uang hadiahnya. Karena menurut kami yang paling penting bagi pengusaha itu bukan diberikan uang, tapi bagaimana dia mampu menciptakan opportunity. Nah itu yang kita bantu. Gitu. Baik, nah mungkin kepada ini kan udah final ya penilaian. Tadi penjurian final sudah tadi. Besok lanjut lagi penjurian final lagi. Nah himbauannya Mbak Lisa ini besok udah diumumkan ya tiba-tiba. Besok belum diumumkan nanti pas awarding ceremony. Ya, kalau terpilih ataupun yang tidak mungkin. Kalau yang terpilih, saya berharap begini untuk teman-teman yang terpilih ada satu pesan yang memang kan dari tadi Pak Ferry juga ada bilang. Community effect-nya apa ya? Anda harus tahu itu bahwa Anda menjadi seorang entrepreneur ada satu tanggung jawab yang Anda pegang. Bagaimana community effect yang ada empati tadi. Paling tidak usaha Anda berkembang, Anda bantu orang lain untuk buka lapangan kerja. Terus yang berikutnya bangun ekosistem entrepreneurial di lingkungan kita. Maksudnya apa? Ayo dong teman-teman UMKM yang masih kecil-kecil kita rangkul. Apakah ada kerjasama atau kita bikin apa? Sehingga lingkungan bisnis kita berkembang. Saya ingat pesan Pak Ci, jika bisnis Anda ingin berkembang, bangun lingkungan bisnis Anda. Kenapa? Kalau lingkungan bisnis kita itu kuat secara ekonomi, pasti dia spend money dan kan beli produk kita. Gitu. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya Raffi ya. Kita tidak terasa Mbak Lisa sebenarnya kita kupas tuntas sudah 3 jam ya. Baik, ini keluarga Hijrah ini memang kalau berbincang ini Raffi ya soal marketing entrepreneurship ya, kita how to make our brand ini kita langsung terbuka saja ya Raffi ya, karena biasanya aduh gimana ya di tengah pandemi apalagi nih kadang-kadang career nih kalau untuk di pet shop ya jangan sampai ke sana deh. Nah ternyata booming sekarang. Jangan deh di kaki lima nih luar biasa sekali susah katanya. Ternyata seorang Aristoteles ini ternyata di tengah pandemi Covid ini juga justru jadi best seller ya. Jadi membooming karena dengan varian produk yang diusung ke permukaan ya, intinya seperti itu ya Aris ya. Terima kasih Mbak Lisa dan Dr. Hewan Ferry Firdaus dari The Cruz Pet Center. Ada Aristoteles dari Totalis Backhouse, ada Mbak Lisa dari direktur dari Al Ahmadi Entrepreneurship Center ya Raffi ya. Tidak terasa Raffi? Udah 1 jam lebih ya. Tadi kalau saya ingin menutup sedikit ya, kalau saya dari Pak Ci tadi ya, kalau saya dari Pak Ci saya ya, Pak Ci saya bilang never stop trying, never stop innovating ya. Terus ya Pak Ci saya bilang gitu. Oke. Kalau Pak Ci saya juga ada nak cakap macam ni, never give up. Iya. Karena life must go on gitu ya. Intinya kalau anak muda ini kan young entrepreneur making our brain comes true ya. Jadi dreamnya kita mungkin besok bisa jadi kenyataan gitu ya. Oke, thank you so much
udah berbagi ilmu nih, luar biasa sekali. Bagi Anda yang terpilih, jangan menyisihkan diri ya, tapi tetap berkolaborasi ya Mbak Lisa ya. Dan inilah kerjasama Hijrah Radio di 102.3 FM dengan Al-Ahmadi yang juga partnership dari marketing Mark Plus Institute ya. Luar biasa sekali kita hadir secara live kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan bukan untuk menggurui ya Dr. Ferry ya, tapi berbagi ilmu. Semoga influence-nya atau mungkin followersnya nanti bisa lebih, aduh kayaknya nih saya sudah seperti Dr. Hewan Ferry Firdaus deh, aduh saya pingin deh seperti Aristoteles. Nah, for more information detail bisa kontak kemana nih? Bisa dicatat dari Pak Ferry. Terakhir nih Pak Ferry, nomornya berapa sih kalau bisa berkomunikasi? Baik, di 0813 107 40498. Oke, kalau ke Aris, orang request nih di frozen foodnya seperti apa katanya? Nah, belilah katanya. Baik, boleh di 0812 7797 7675. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih, tidak terasa, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Usman Faradilan, Saya Raffi Raza. dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk the best marketer dari Al-Ahmadi Entrepreneurship Center. Luar biasa sekali Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jadi Pak Ferry kita nanti Kita kenalnya sama dokter hewan gitu. Seru sih, makanya bidang medis sih. Makanya adek kan ada dokter gigi, lu kalau dokter gigi deh yang kampung-kampung. Ini deh ke kota sekarang. Thank you ya. Ya, Riz, semangat ya Riz ya. Sahabat Krus, itu tadi kegiatan saya pada hari ini. Kita berbincang-bincang dengan para entrepreneur juga. Jangan lupa subscribe juga, dan kita ketemu lagi di konten berikutnya.